waktu itu Chef pernah cerita sempat ketemu sama Kak Mesya. Itu kapan dan jam berapa ya? Kalau nggak salah, saya terakhir ketemu itu siang-siang sehari sebelum Om Andi masuk rumah sakit. Mbak pernah ngelihat orang ini nggak ya, penghuni sini? Dia itu Ibu Judes di lantai 8. Nih, aku jadi curiga deh. Apa ya alasannya Ayah sampai ke apartemen itu? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Kak Mesya yang tinggal di apartemen itu? Kamu udah ngecek lagi belum barang-barangnya Ayah? Siapa tahu kamu bisa nemuin sesuatu yang bisa tunjukin ke kamu kemana Ayah pergi sebenarnya waktu itu. Ini apa ya? Ini kartu akses ke apartemen Altara kan? Ini apartemen tempat tinggalnya Kak Mesya. Aku dikirimin foto sama temennya kakak. Kakak lagi sama cowok di apartemen itu. Mbak itu bilang, Mbak Laundry itu bilang katanya Kak Mesya tinggal di lantai 8. Berarti Ayah waktu beneran mau ke sana. Kak Mesya beneran tinggal di sana dan Ayah mau temuin Kak Mesya di sana. Ya mungkin aja Ayah ketemu sama Mesya, karena kan selama ini Ayah penasaran sama Mesya. Penasaran? Maksudnya? Ya, iya, kamu nggak sadar. Selama ini mungkin Ayah kelihatan benci sama Mesya, tapi Ayah selalu nanyain keadaan Mesya. Berarti selama ini Kak Mesya bohongin aku. Bohong gimana lah? Iya, Kak Mesya tuh selama ini pura-pura nggak tahu apa-apa gitu loh, Bi. Kak, udah ya, kamu tenangin diri kamu dulu. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, mending kamu dengar langsung dari Mesya. Kamu tanyain langsung. Iya. Aku harus dengar langsung dari Kak Mesya. Aku harus minta penjelasan sama dia. Kak Mesya. Nangis Kak Mesya. Kenapa, Kak? Lihat Kak Mesya nggak? Kak Mesya. Oh, tadi sih pagi banget dia udah pergi. Kata dia tuh dia mau prepare buat perform Tiani. Tumben banget sih. Padahal kan dia seringnya nganggur. Ya udah Kak Lala, aku pergi dulu ya. Hati ya. Kak Mesya, kakak kenapa sih? Kakak lagi sembunyiin apa dari aku? Lala curigain Mesya. Posisi gua aman. Gimana lah? Kak Mesya nggak ada. Kemana ya tuh anak ya? Yaudahlah, sekarang kita harus berangkat. Aku takut telat soalnya. Tapi aku... Udah. Urusan Mesya antar aja. Kita harus berangkat sekarang. Apalagi ntar malam kan ada acara kantor kan? Acara kantor aku ikut. Ya iyalah. Kan kamu istri aku.
Cantik dressnya. Tapi agak sempit sih. Tapi nggak apa-apa deh. Tetap anggun gitu kelihatannya. Mbak, minta ini satu ya. Hah? Kok Lala nelpon? Jangan-jangan SB gagal lagi ngebelain gue. Duh, ini kenapa sih? Mbak, totalnya jadi 1.600.000. Mbak, totalnya jadi 1.600.000. Iya tahu, duh bisa sabar gak sih Mbak? Yaudah sana Pak Kirus. Masih. Wow. You look great, Jules. Sini. Ganteng banget ini anak mama. You look like an actor. Aktor? Siapa, Mah? Siapa ya? Paling ganteng kamu deh. Iya lah, thank you. Oke, ready? Ayo, let's go. Let's go. Mama juga cantik banget. Oh, thank you. Thank you. Come on. Nah, ini dia nih pasangan serasi idaman malam ini. Cantik dan ganteng banget. Cocok deh. Tempat duduk gue di mana? Tuh, di kiri panggung. CEO barunya udah muncul? Belum, dia belum sampai, tapi katanya udah mau sampai. Kita juga semua lagi nungguin dia. Oke, yuk. Gila, ini sih acaranya mewah banget. Baik banget sih temen gue ngasih kerjaan beginian. Main piano di hotel kayak gini. What a dream. Pasti acara penting dan bayarannya pasti gede banget. Oke, Sha. Tunjukin kalau lo bukan pianis aja-aja. Asik. Yuk. Pokoknya malam ini aku harus langsung ngomong 4 mata sama Kamisha di rumah. Tak. Jangan banyak pikiran dulu, fokus dulu ke acara ini. Ya. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan menyambut era baru untuk Lumera Group. Mari kita sambut komisaris utama baru kita di perusahaan kita, Ibu Lydia Santoso.
Jadi Bu Lydia itu komisaris barunya. Jadi dia beli perusahaan ini. Wah, bisa gawat gue. Bi, Bu Lydia, kita kenal. Bagus dong. Masya Allah, hebat banget Bu Lydia ya. Pokoknya asal gue jaga sikap aja, harusnya aman. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih untuk sambutan hangatnya. Saya percaya bahwa perusahaan ini punya potensi yang cukup besar untuk berkembang. Untuk itu saya menunjuk seseorang yang paham betul visi dan misi dari Lumera Group. Saya persilahkan CEO baru dari Lumera Group, Bapak Joyan Atmanegara. Bos saya itu. Sekarang gue harus kerja di bawah chef itu sih. Chef Julian? Loh, terus Amar gimana? Tapi hebat banget. Jadi CEO loh sekarang. Selamat malam semuanya. Chef yang kerjanya cuma bisa ngaduk-ngaduk adonan. Sosokan memimpin perusahaan sebesar ini. Kita lihat aja nanti siapa yang bertahan. Makanan apaan nih? Dikira nasi padang apa ya? Gue disuruh makan pakai tangan. Katanya chef makannya begini. Gatel banget lagi. Mana susah banget lagi nih gaun. Oh, siapa sih main musiknya jelek banget? Ini bikin kuping gue sakit lagi. Ini bikin bad mood banget ya, sumpah. Gak bisa dibiarin nih. Ya udahlah, Bang. Ini juga gak jelek-jelek banget kok. Gak jelek-jelek banget lah kamu bilang. Lah kayaknya habis ini kamu harus cek kuping nih. Ini ngaco banget mainnya. Kamu tau gak, ini kalau tamu lain keganggu, bisa-bisa ngejelekin nama perusahaan. Bi, Mas Bi. Hasbi? Oh, jadi ini tuh acara kantor kamu, Bi. Kenapa dari pagi telepon aku gak diangkat, Kak? Ya, aku lagi sibuk. Bisa pegang HP sih, kamu bisa lihat sendiri kan? Mungkin emangnya ada apa kamu nelfon aku?
Kenapa dia kayak marah ya? Ada apa sih? Ini udah selesai kan? Aku mau bicara sama Kamesha. Lah, aku temenin kamu ya. Gak usah, gak apa-apa. Aku bisa bicara sama Kamesha sendiri. Tapi lah, aku... Gak usah, Hasbi. Tolong biarin aku selesaikan berdua sama Kamesha. Ya emangnya nggak bisa nanti di rumah aja lah? Hah? Kamu lihat dong, aku belum kelar kerja ini. Selagi Bapak Ibu menikmati hidangan yang kami sediakan, mari kita lihat corporate video dari Lumira Group. Udah selesai kan? Ikut aku, Kak. Aku mau bicara. Ikut. Kenapa sih, Mbak? Aku nemuin ini di kotak barang-barang peninggalan ayah pas kecelakaan. Di celananya ayah. Kok kartu itu ada di Lala? Bukannya Hasbi udah ambil? Hasbi gimana sih? Jawab, Kak. Aku juga nggak tahu. Jujur sama aku. Minta kakak jujur sekarang. Ayah waktu itu ke apartemen ini kan? Sebelum ayah meninggal. Wah, ini bikin aku nggak mau ngomong ke kamu. Karena aku takut dituduh aneh-aneh sama kamu. Oke, kalau emang kamu pengen tahu ceritanya kayak gimana, oke, aku ceritain. Iya, waktu itu emang ayah datang ke apartemen aku. Dia marah-marah lagi sama aku karena ibu tuh masih peduliin aku. Dan jujur aku nggak ngerti salah aku di mana karena hal itu, tapi dia marah-marah gitu aja. Terus habis dia marah-marah, udah dia pergi. Tapi aku jujur aku nggak tahu kalau ayah tuh kecelakaan lah. Aku kaget begitu tahu dia ada di rumah sakit. Terus soal kartu ini, ya bisa aja dia kebawa nggak sengaja. Dan jujur aku nggak ngerti kenapa bisa kebawa sama dia, makanya aku nyari-nyari lah. Jadi tadi kan aku ketemu sama Chef Julian. Terus Chef Julian tuh bilang ke aku katanya Kamesha itu ada di apartemen namanya. Apartemen? Apartemen siapa? Aku juga nggak tahu sih, Bu. Tapi tadi tuh aku ketemu sama Chef Julian, katanya dia sempat ngeliat Kamesha tuh di apartemen itu. Namanya apartemen Altara. Iya. Apa jangan-jangan ayah dengar waktu aku bilang ke ibu ya? Lagian kenapa kamu nanyain aku soal ini? Hah? Sama aja kamu kayak nyalahin aku lah. Padahal ini tuh salah kamu. Kamu udah tahu ayah sakit. Ayah nggak bisa ditinggal sendiri. Tapi kamu malah ceroboh. Kamu jangan nyalahin aku karena aku bohong. Kalaupun ayah datang, itu bukan berarti salah aku. Itu salah kamu. Salah kamu yang ninggalin dia sendirian. Salah kamu. Bagus, dia nggak nyebut-nyebut nama gue. Lagian nggak ada bukti kalau hari itu gue lagi sama dia di apartemen. Gue yakin, gue aman.
Selamat ya, Chef. Atas kenaikan jabatannya. Sekarang jadi CEO. Makasih ya, Lan. Kamu kenapa, Lan? Saya baik-baik aja kok. Oh, maaf, Chef, kalau seandainya Chef jadi CEO, berarti nanti Amor gimana? Amor baik-baik aja kok, Lan. Masih ada. Tapi nanti akan diurus sama manajer yang lebih profesional. Ya, palingan nanti saya sesekali untuk datang ke sana buat ngawasin aja sih. Pasti berat banget ya buat mutusin ini, Chef. Ya, beberapa minggu ini banyak hal yang terjadi sih, Wak. Tapi all good. Ya, makanya saya juga sekarang ngambil keputusan ini kan. Semoga suatu saat nanti Chef tetap bisa melanjutkan mimpi-mimpinya ya, Chef. Kamu juga ya. Amin. Kamu lagi ada masalah ya, lah? Saya izin balik ke acara dulu ya, Chef. Takut bicarain sama Hasbi. Permisi. Oke. Ya sudah. Coba nanti saya pikirin lagi dah. Si Rina bisa-bisanya ya. Dia nggak bisa speed sekarang ini. Pak. Ya. Maaf, tadi saya dengar Rina hari ini nggak bisa speech ya? Boleh saya gantikan? Maksudnya kamu mau ganti Rina? Iya, kebetulan kan posisi saya dengan Rina itu setara, Pak. Kalau hanya untuk gantiin speech, saya bisa. Ya sudah, boleh. 5 menit lagi standby. Saya tunggu, kamu jangan kemana-mana ya. Baik, Pak. Hasbi, kita harus bicara. Gak bisa, gue harus naik ke panggung. Gak lama kok, sebentar doang. Please. 5 menit aja ya. Oke. Apaan sih? Kenapa kartu itu bisa dilala? Duh, gue harus bikin Meisha nggak curiga nih sama gue. Ya, gue ngaku gue ceroboh waktu itu. Kartunya jatuh, terus keburu ketahuan sama Lala. Ya, semoga aja Lala nggak curiga sama gue. Telat. Dia udah labrak aku. Terus gimana? Dia tahu nggak kalau gue di sana? Kalau sampai kita berdua tahu, kita bisa habis loh. Enggak, dia nggak tahu. Ya udah bagus lah kalau dia belum tahu. Tapi lo tenang aja ya. Gue bakalan urus semuanya. Oke? Percaya sama gue. Nyebelin banget sih. Gue gak percaya sama omongan lo. Gue yakin lo sengaja kan kasih kartu itu ke Lala biar lo gak salah. Lihat aja, Bi. Gue gak bakal juga. Hasbi kemana ya? Tadi aku suruh dia balik ke meja. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Hasbi. Saya Project Manager di Lumera Group.
Dengan ini, gue bisa kasih tunjuk sama Ibu Lydia dan chef sombong itu. Kalau gue itu orang terpandang juga di kantor ini. Untung gue udah selalu siap dengan nomor baru untuk keadaan kayak gini. Saya bisa berada di posisi ini itu berkat kerja keras dan juga dukungan dari orang terdekat saya. Seperti pepatah mengatakan, di balik seorang pria yang hebat, ada juga wanita yang hebat. Ini penting, tolong lihat video ini sekarang. Pertanyaan kamu akan terjawab. Jaga mulut Anda ya. Mendingan Anda ikutin perintah saya. Kalau Anda nggak mau keseret kasus hukum. Justru Mas yang harus jaga mulut, Mas. Kalau Mas waktu itu nggak nyuruh saya cepat-cepat, nggak mungkin saya terlibat sampai sejauh kayak gini. Kalau Mas minta duitnya kembali, ya balikin juga 150 juta ya. Mana? Ini bukan diskusi. Saya minta balikin full 300 juta. Anda ingat ya? 300 juta full besok. Kalau enggak, saya nggak akan segan-segan untuk ganggu keluarga Anda. Anda paham? Ya Allah, Hasbi, apa ini maksudnya? Terima kasih untuk istri aku yang selalu dampingin aku, selalu berada di sisi aku dan selalu support aku sampai aku berada di posisi ini. Selamat malam. Sayang, kamu nangis gara-gara speech aku tadi bagus banget ya? Udahlah, gak usah pakai nangis. Aku mau ke toilet dulu ya. Kenapa lagi sih dia? Apa ke Kramesya ya? Ya Allah, aku gak nyangka suami aku sendiri bakalan nipu aku. Lala! La! Hei! La! Kamu nangis? Apa sih yang bikin kamu nangis? Hah? Siapa yang bikin kamu nangis? Saya mau Anda balikin 300 juta full besok. Sial, berani-beraninya Mesya kirim ini. Lah, aku bisa jelasin dulu lah. Lah, kamu... Aku nggak ngerti kenapa kamu tega ngelakuin itu sama aku, Bi. Kamu mainin uang COC itu hasil kerja keras aku, hasil usaha aku setengah mati. Lah, bukan gitu, kamu dengerin aku dulu, aku bisa jelasin. Bi, kamu tipu aku. Aku istri kamu loh, Bi. Kamu kerja sama pemilik kontrakan itu buat tipu aku. Nipu sih? Lah, aku bisa jelasin, makanya kamu dengerin aku dulu. Dengerin apa? Udah jelas kok semuanya di video. Apa lagi? Aku gak habis pikir sih, Bi. Aku gak nyangka
Aku nipu. Yang nipu bukan aku, tapi pemilik kontrakan itu. Dengerin aku. Lepasin, aku butuh waktu sendiri. Kak. Lepasin, aku butuh waktu sendiri. Kamu dengerin aku lah. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu jangan pergi gitu aja. Kamu mau jadi istri durhaka, ha? Kamu jujur, kamu berarti sekarang kamu sama sekali nggak pernah bayarin uang itu ke pemilik kontrakan kan? Kamu kerja sama dia, Bi. Kamu nipu aku, Bi. Tapi sekarang kan uang kamu udah balik kan semuanya? Ya udah masalah selesai dong. Bukan itu masalahnya kamu bohong sama aku. Kamu udah berusaha nipu aku, Bi. Aku istri kamu. Kamu bohong sama aku. Lah, kamu dengerin aku ya. Kamu dengerin aku. Kamu tahu nggak? Yang kita bahas sekarang ini masalah yang nggak penting. Kamu sadar nggak sih kita debat hal yang kecil? Kamu yang sadar. Aku sakit. Lo lagi. Gua udah berapa kali bilang sama lo jangan pernah lo ikut campur urusan rumah tangga gua kan? Saya emang nggak mau ikut campur. Tapi Anda udah keterlaluan. Saya nggak bisa ngeliat wanita diginiin. So pahlawan lo ya? Hah? Pergi nggak lo? Gua harus bicara sama istri gua. Oke. Tapi ngomongnya pakai mulut. Jangan pakai tangan. Ngacak lo. Dulu ya. Apa yang sakit? Hah? Kamu gak apa-apa? Lo lihat perbuatan lo. Istri gua kesakitan jadinya. Anda yang mukul tadi. Udah, kan udah mulai. Bi, udah. Aku mau pulang. Sa. Dengar kata gue ya, kalau sampai istri gue kenapa-napa, gue gak akan tinggal diam. Abis lo sama gue. Lala udah lihat video yang gue kirim. Sebentar lagi perang dalam rumah tangga kalian akan dimulailah. Ini salah kamu, Bi. Salah kamu udah coba-coba ngelawan aku. Dan inget, aku masih ada foto kamu pas tidur. Kamu gak bakal bisa macem-macem lagi. Rasain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, tolong tenangin aku. Aku gak mau seuzon, ya Allah. Lah, ini semua bisa dijelaskan baik-baik, lah. Ini nggak seperti yang kamu pikirin. Lah, kamu tega sama suami kamu sendiri, lah. Kamu biarin aku teriak-teriak gak jelas. Kamu biarin aku ngejar kamu. Lah, kamu jangan gitu dong. Kamu jangan diamin aku. Gak baik di rumah tangga kalau kamu diam-diaman begini. Lah,
Lah kamu memang gak pernah nurut sama suami kamu ya. Aku udah kerja mati-matian, aku mau bagian kamu, bahagian keluarga kamu. Tapi kamu seenaknya nuduh aku lah. Lah kamu maunya apa sih? Kalau mau aku sampai aku ketabrak, sampai aku mati kamu baru puas lah. Itu mau kamu. Pak, tolong lebih ngebut ya, Pak. Baik, Bu. Julian kemana sih? Mah. Astaga, Jules, dari mana kamu dicariin? Kenapa ini? Hah? Kamu kenapa sih habis berantem kamu? Ini kenapa? Nggak apa-apa kok, Mah. Tadi ada hal kecil aja. Ini bukan hal kecil dong, Jules. Ini pasti kamu habis berantem. Siapa yang giniin kamu? Udah nggak apa-apa, Mah. Mama tenang aja. Nanti aku ceritain di rumah ya. Sekarang kita pulang dulu aja. No, Jules, please tell me. Udah, Mah. Mama tenang aja ya. Nanti aku ceritain, oke? Sekarang kita pulang dulu. Siap. Apaan sih, Mi? Sakit, lepas. Lu yang ngasih tau Lala kan? Soal uang COC. Emang iya? Kenapa? Bukan salah aku kok akhirnya ngomong. Salah kamu sendiri yang cuci tangan dari tabrak lari ayah. Lu hati-hati kalau ngomong ya. Gue nggak pernah ngasih tau Lala apapun. Dia curigaan sama gue. Curiga? Hasbi. Lala tuh nggak sebodoh itu. Kartu apartemen aku aja kenapa bisa ada dia? Itu pasti karena dari kamu lah. Kenapa? Nggak bisa jawab kan? Ingat ya, pokoknya kalau aku hancur, kamu juga harus ikut hancur. Sial, dia pikir dia bisa ancam gua gitu aja. Siapa ya yang ngirim video itu? Momo gak aktif lagi. Dengerin aku dulu ya, La. Gini, aku ngelakuin semua itu karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku mau kamu selamanya di samping aku. Makanya aku rela ngelakuin apapun. Biar kamu bisa terima aku. Tapi kan yang paling penting, sekarang uang kamu udah balik kan? Yang penting uang aku udah kembali. Nah iya kan? Bi, kamu udah bohongin keluarga aku. Kalau kamu beneran sayang sama aku, harusnya kamu gak kayak gini. Kalau kamu cintanya tulus sama aku, harusnya kamu tuh mikir dulu. Kamu gak mungkin bohongin aku. Ya oke. Aku tahu. Aku akuin aku salah. Aku minta maaf sama kamu ya. Tapi emang bener kan, duit kamu semuanya udah balik, full. Dan aku nggak manfaatin uang itu untuk hal yang aneh-aneh. Malah aku pakai buat tambahan modal pastry shop kamu. Biar apa? Aku pengen jadi bagian dari mimpi kamu lah, impian kamu. Boleh kan?
percaya kan sama aku? Udah malam waktu istirahat. Lah. Nggak semulus itu ya, Bi? Gue udah bilang sama lu, nggak usah ikut campur urusan gue. Lu urusin aja urusan lu. Santai aja kali. Aku cuma lihat kok. Kenapa? Istrinya matanya udah kebuka. Panik ya? Sorry. Lu kalau pikir dengan video bodoh itu bisa ngejatuhin gue, gak akan. Lu salah. Masih galak loh dia. Kita lihat aja ya. Siapa yang kira-kira akan jatuh dulu. Ya lihat aja ntar. Sini. Duh, pelan-pelan lah. Ini nggak ada hubungannya sama Lala kan? Nggak ada kok, Mah. Tadi aku jatuh di jalan. Jadinya luka. Ini nggak mungkin luka habis jatuh. Ya udah, makanya kamu lain kali hati-hati ah. Mama nggak mau ya lihat kamu gini lagi. Ya, Mah. Mah, aku mau tanya sesuatu. Kalau ada seseorang kena KDRT nih, Mah. Terus kita bantuin. Itu dianggap ikut campur nggak sih, Mah? Ya, apa ya? Boleh nggak? Ya kalau yang namanya KDRT nggak ada istilah ikut campur, Jules. Justru kamu harus bantu. Bantu orang itu kan bukan berarti kita ikut campur urusan orang itu. Apalagi kamu kenal. Ya itu sebagai bentuk tanggung jawab kita aja. Masa kita diem aja lihat dia disakiti, ya kan? Iya sih, Mah. Tapi aku takutnya dianggap sok pahlawan gitu, sok mau ikut campur urusan orang. Siapa yang anggap kamu sok pahlawan? Namanya bantu orang kok, masa dibilang sok pahlawan? Ya enggak lah. Memangnya siapa yang di KDRT? Teman kamu yang mana? Ini teman kuliahku dulu. Dia sempat cerita ke aku. Masih bingung mau lapor atau enggak itu, Mah. Ya, biasanya memang dia hanya butuh satu orang aja yang dukung dia, yang bantu dia, yang ada di samping dia. Itu udah kekuatan yang luar biasa untuk dia. Dan mungkin kamu bisa merubah segalanya. Ya. Ya Allah, Mama gak nyangka orang yang sangat hamba percayai bisa berbohong sama hamba seperti ini. Hamba bingung, ya Allah. Haruskah hamba memaafkan suami hamba? Ya ampun, nih rumah saya jadi kayak gini. Ini rumah saya hangus kebakaran. Ini siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Hah? Siapa yang tanggung jawab?
Pak, nanti setelah uang hadiah kompetisinya cair, saya akan bayarkan semua kerugiannya. Iya, kapan? Secepatnya. Saya akan tanggung jawab. Bapak nggak usah khawatir, saya nggak akan kemana-mana. Ya Allah, jika memang Engkau masih memberikan jalan untuk hamba bertahan, Ya Allah, ya Rob, tolonglah hamba-Mu ini yang sedang ingin menolong Lala, bukan mencampuri urusan orang lain. Tetapi apabila memang niatku benar di mata-Mu, aku mohon, tolong tunjukkan jalannya. tolong kuatkanlah ya Allah. Tapi jika tidak, tolong tunjukkanlah jalan untuk hamba keluar dari semua masalah ini. Aku serahkan semuanya sama Engkau. Bimbing hamba-Mu, biar bisa jadi perantara kebaikan, bukan sumber masalah buat siapapun.